Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kajian Sabtu pagi di kesempatan pagi hari ini akan membahas tema buah ilmu adalah amal. Kita akan membaca, mentelaah dan mempelajari satu buku tipis karya Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar hafizahumullahu ta'ala yang berjudul Thamaratul Ilmi Al-Amalu. Buah ilmu adalah amal. Ya, dari tema yang kita angkat, maka di sini terkandung pesan mengingatkan saya pribadi dan semua yang menyimak kajian ini bahwasanya maksud pokok dari kedekatan dengan ilmu dalam bentuk belajar ataupun mengajarkan ilmu adalah mempraktekannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Ilmu adalah batu loncatan agar kita bisa beramal dengan baik dan benar. Yang jadi tujuan itu bukan banyaknya pengajian yang diikuti, banyaknya materi yang didapatkan, banyaknya kitab yang dikhatamkan, atau yang lainnya. Bukan itu yang jadi tujuan. Namun yang jadi tujuan adalah bagaimanakah kita mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Bagaimanakah kita memindahkan ilmu tersebut menjadi kenyataan. Mentransfer ilmu tersebut menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan kita. Kita akan mulai dari muqaddimah yang kita berada di halaman yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka oleh penulis dengan khutbatul hajah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kemudian penulis hafizallahu ta'ala wa faqahu menyampaikan, tidaklah samar artinya jelas dan gamblang makanatul ilmi wa manzilatuhu al-aliyah. Jelas dan gamblang kedudukan ilmu dan posisi ilmu yang demikian tinggi dalam agama kita, yang merupakan agama yang hanif, agama yang condong pada ketauhidan. Wa manzilatuhu al-azimah, dan ilmu itu memiliki kedudukan yang demikian agung. Mengapa demikian? Yang pertama, fawa asasun bihi yubda'u. Karena ilmu adalah asas, ilmu adalah pondasi. Dan sebuah bangunan itu dimulai dari pondasinya. Alasan yang lainnya, wala yumkinu an tuqama syari'atu. Tidak mungkin syariat itu ditegakkan. Wa antu haqqaqa al-ubudiyatu allati khuliqal abdu li ajliha wa ujida li tahqiqiha ila bil ilmi. Dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tujuan penciptaan hamba, yang hamba itu diwujudkan di alam nyata ini untuk mewujudkannya. Penghambaan ini tidak akan terwujud illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Maka di di paragraf ini disampaikan
alasan dan sebab mengapa ilmu memiliki kedudukan yang demikian agung dan mulia. Disebutkan di sini di paragraf ini 3 alasan. Yang pertama, posisi ilmu itu asas. Ilmu adalah asas, pondasi. Asas dari amal, asas dari ibadah, asas dari perjuangan. Asasnya adalah ilmu, pondasinya adalah ilmu. Di atas pondasi inilah barulah ditegakkan bangunan agama, bangunan amal, bangunan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syariat tidak bisa ditegakkan tanpa ilmu. Maka orang yang maka kita seorang muslim semestinya memiliki semangat untuk menegakkan syariat pada diri kita, keluarga kita, lingkungan kita dan masyarakat kita. Dan penegakan syariat itu tidak mungkin dilakukan tanpa mengilmui syariat yang hendak ditegakkan. Bagaimanakah mungkin kita akan menegakkan syariat pada diri kita kalau kita tidak tahu syariat itu apa? Kemudian yang ketiga beliau sampaikan ubudiyah. Penghambaan diri kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tujuan penciptaan manusia. Tidak bisa dilakukan tanpa ilmu terlebih dahulu. Ketika di antara bentuk penghambaan adalah sholat. Bagaimanakah mungkin bisa mengerjakan sholat tapi tidak punya ilmu tentang tata cara sholat, ketentuan-ketentuan dalam sholat dan seterusnya? Maka ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan terwujud tanpa ilmu. Selanjutnya penulis menyampaikan, maka ilmu adalah asasun la budda minhu, pondasi yang harus ada. Wabihi yubda'u, dengan ilmulah dimulai. Wawal muqaddamu, ilmu itu didahulukan. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Muhammad ayat 19. Allah katakan, fa'lam, ketahuilah dan berilmulah. Bahasanya tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Wastaghfir lidambika walil mu'minina wal mu'minat, mintalah ampunan wahai sang Nabi untuk dosamu, dosa orang yang beriman laki-laki ataupun perempuan. Fabada'a jalla sya'nuhu bil ilmi, maka Allah jalla sya'nuhu memulainya dengan ilmu. Kita berada di halaman 4. Kemudian dalil yang kedua, dalil dari hadis tadi, dalil dari ayat yang menunjukkan bahwasanya sesuatu itu dimulai dengan ilmu. Surat Muhammad ayat 19. Kemudian dalil dari hadis adalah doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, alladzi yuwadhibu alaihi, yang Nabi rutinkan. Wadhawa yuwadhibu itu rutin. Nabi rutinkan setiap harinya jika pagi tiba. Nabi baca ba'da sholatis subhi, setelah selesai sholat subuh. Doa tersebut ja'afi dalam bahasa Arab, dia bisa kita terjemahkan dengan terdapat. Terdapat dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan Ibnu Majah dan yang lainnya dari Ummu Salamah istri Nabi radhiyallahu anha. Maka di sini kita jumpai di antara
fungsi dan hikmah para istri Nabi adalah menyampaikan ilmu yang biasa Nabi menginfokan tentang bagaimanakah Nabi ketika di rumah dan setiap harinya. Karena sallallahu alaihi wasallam yaqulu kulla yaumin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari mengucapkan ba'da salati subahi, setelah salat subuh. Ba'da an yusallima, setelah mengucapkan salam. Ini Nabi baca setelah salam, bukan sebelum salam. Maka hadis ini dalil bolehnya berdoa setelah salam, setelah selesai mengerjakan sholat fardu. Karena sholat subuh tentu sholat fardu, dan di sini ditegaskan bahasanya doa Nabi SAW itu ba'da an yusallima, setelah mengucapkan salam. Sehingga di sini sangat gamblang menunjukkan kebolehan berdoa setelah selesai sholat fardu setelah salam. Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Dalam riwayat yang lain, wa amalan salihah, dan amal salih. Hadis ini dinilai hasan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di kitab beliau Nata'ijul Afkar. Nata'ijul Afkar itu buku karya Ibnu Hajar mentakhrij dan mengkaji, menganalisis hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi di kitabnya Al-Adhkar, yang terkenal dengan sebutan Al-Adhkar An-Nawawiyah. Ya, doa ini dalil bahwasanya ilmu itu muqaddam. Ilmu itu didahulukan sebelum yang lain. Dijelaskan oleh penulis, kita lihat Nabi SAW mendahulukan dalam doa harian beliau ilmu yang bermanfaat daripada rezeki yang thayyib dan amal yang diterima. Kenapa ilmu terlebih dahulu? Maka ada penjelasan menarik dari Syekh Abdul Razak. Dzalika anal abda la yastati'u ay yamiza baina rizqin tayyibin wa khabithin wala baina amalin salihin wa talihin illa bil ilmin nafi'i. Hal itu karena seorang hamba tidak mampu membedakan rizki yang thayyib dan rizki yang tidak thayyib. Tidak bisa membedakan amal yang salih dengan amal yang talih. Kebalikan salih itu talih. Maka laki-laki salih kebalikannya laki-laki talih. Wanita salihah ini kebalikannya wanita talihah. Tidak akan bisa membedakan mana amal yang salih yang Nabi tuntunkan dan amal ibadah yang talih yang tidak Nabi ajarkan kecuali dengan ilmu yang bermanfaat. Ya, maka sehingga doa Nabi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala adalah dalil bahasanya al-ilmu huwa al-muqaddam. Ilmu itulah yang didahulukan sebelum yang lain. Sehingga doa Nabi ini dalil al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu itu sebelum berucap dan berbuat. Dan ilmu yang bermanfaat, apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat itu pengertiannya dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang sumber. Ilmu yang bermanfaat, ilmu agama yang bermanfaat adalah ilmu agama yang berasal dari sumber otentik.
yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kualitasnya hasan ataukah sahih, yang dipahami dengan pemahaman yang benar, mengacu pada ijma, pemahaman dan ijma para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga ilmu agama namun sumbernya bukan dari Al-Quran dan hadis Nabi, dari katanya, dari mimpi atau yang lainnya, bukanlah ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, dilihat dari buahnya. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan amal, membuahkan kelembutan hati dan amal. Ilmu yang membuahkan hati yang keras, yang hanya membuahkan teori, pandai berdebat atau bahkan gemar berdebat, sibuk menuding orang namun tidak sibuk memperbaiki diri sendiri, ini bukan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan amal. Kemudian selanjutnya di halaman 5 ya. Ilmu yang bermanfaat adalah cahaya bagi orang yang memilikinya. Wa nurun lahu, dan cahaya penerang baginya. Yahtadi bihi, seorang itu mendapatkan hidayah dan petunjuk dengan ilmu. Sebagaimana firman Allah Jalla wa'ala di surat Asy-Syura ayat yang ke-52. Wa kadzalika, demikian itu, auhayna ilaika, kami wahyukan kepadamu wahai sang Nabi, ruhan min amrina, roh dari perkara kami. Yang dimaksud dengan roh adalah Al-Quran. Maka Al-Quran itu disebut roh dikarenakan Al-Quran itu adalah sumber kehidupan hati, sebagaimana roh atau nyawa sumber kehidupan badan. Dan Al-Quran itu min amrina, bagian dari perkara kami, bukan bagian dari ciptaan kami. Sehingga kalimat ini ruhan min amrina jadi dalil kalau Al-Quran itu firman Allah dan bukan ciptaan Allah. Ma kunta tadrimal kitabu, engkau dulunya tidak tahu apa itu kitab suci, walal iman, apa itu iman, yaitu apa itu rincian iman. Ayat ini tidak menunjukkan bahasanya Nabi itu musyrik dan kafir sebelum turun Al-Quran. Karena yang dimaksud Nabi tidak tahu apa itu iman, yaitu apa itu rincian iman. Walakin ja'alnahu nuran, akan tapi kami jadikan dia cahaya. Nahdi bihi man nasya'u, kami berikan petunjuk, kami berikan hidayah dengan sebabnya siapa saja yang kami kehendaki min ibadina, di antara hamba-hamba kami. Selanjutnya ditegaskan bahasanya ilmu adalah cahaya dan lentera bagi orang yang memilikinya. Gambaran orang yang berilmu di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat, seperti ada sejumlah orang dalam kegelapan. Dan di antara mereka ada satu orang yang di tangannya ada lampu. Lantas orang tersebut menerangi untuk rekan-rekannya dengan lampu yang dia miliki, dia gunakan untuk menerangi jalan. Sehingga kawan-kawannya selamat dari terpeleset. Mereka pun karena jalanan itu jadi terang, mereka pun bisa jaga diri dari duri dan hal yang lain yang berbahaya. Mereka pun berjalan di jalan yang lurus, wasiratim mustaqim, dan sirat atau jalan yang lurus.
Maka di sini disampaikan orang yang berilmu atau ilmu itu satu hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena gambaran ilmu seperti ada satu rombongan orang mau melakukan perjalanan. Namun kondisinya malam hari gelap gulita. Lantas ada satu orang yang membawa lampu yang cukup untuk menerangi jalan yang ada. Inilah gambaran fungsi ilmu di tengah-tengah masyarakat. Ini pentingnya orang yang berilmu di tengah-tengah masyarakat dan besarnya hajat dan kebutuhan masyarakat terhadap ilmu. Oleh karena itu demikian banyak nas dan dalil dari kitabullah Jalla wa'ala dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan keutamaan ilmu. Menjelaskan kemuliaan kedudukan ilmu. Menjelaskan betapa agungnya posisi ilmu. Ya, terdapat dalil banyak nas yang isinya adalah sanjungan untuk orang yang berilmu. Penjelasan tentang kedudukan orang yang berilmu yang demikian tinggi. Dan cukuplah syarafan sebagai kemuliaan bagi orang yang berilmu, wa nublan dan kemuliaan bahasanya Allah Azza wa Jalla menggandengkan persaksian orang yang berilmu dengan persaksian Allah fi a'zami masyhudin bihi untuk objek persaksian yang paling agung dan mulia, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran ayat yang ke-18. Allah bersaksi bahasanya tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia Allah. Malaikat bersaksi, wa ulul ilmi dan orang-orang yang berilmu juga bersaksi. Bahasanya tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Qaiman bil qist. Dan Allah adalah zat yang menegakkan keadilan. La ilaha illahu, tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Dia Allah. Al-Azizul Hakim, dan Allah adalah zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Maka di sini ada persaksian yang diberikan oleh tiga pihak, Allah, malaikat dan orang-orang yang berilmu. Termasuk dalam orang-orang yang berilmu adalah para nabi dan rasul. Mereka semua memberikan persaksian untuk hal yang paling agung, yaitu tauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ucapan annahu la ilaha illahu. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman untuk menunjukkan kemuliaan dan keistimewaan orang yang berilmu. Allah katakan, Qul, sampaikanlah wahai sang Nabi, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Jawabannya jelas dan gamblang, tidak sama. Di antara bentuk ketidaksamaannya adalah kutipan ayat selanjutnya firman Allah Jalla wa'ala di surat Fatir ayat yang ke-28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang betul-betul merasa takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang yang berilmu. Maka berdasarkan
surat Fatir ayat yang ke-28. Ya, orang yang berilmu itu ada beberapa macam, ada 4 macam. Ya, ada yang al-alimu billahi, orang yang berilmu tentang kemuliaan Allah, keagungan Allah. Ya, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang berilmu jenis ini ya, biasa identik dengan orang yang biasa ya, mengkaji hati dan membersihkan hati. Dia akan mencetak dan menghasilkan al-alim billahi, orang yang berilmu tentang Allah. Ya. Kemudian yang kedua ada al-alim bi syariatillahi, orang yang berilmu tentang syariat Allah, aturan-aturan Allah, dalil-dalil, ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan yang lainnya. Ini dihasilkan oleh produk-produk belajar, baik di masjid, di pesantren, di rumah kiai, di rumah ustadz, dan yang lainnya. Kemudian manusia yang ketiga adalah manusia yang terbaik yang bisa menggabungkan dua ilmu di atas, al-alim billahi wa alim an syariatillahi, berilmu tentang Allah dan berilmu tentang syariat Allah. Nah, idealnya belajar yang ideal, belajar yang menyeluruh, yang komprehensif, semestinya menghasilkan, mencetak manusia jenis yang ketiga, berilmu tentang syariat Allah, tahu hukum-hukum Allah, kemudian berilmu tentang keagungan dan kemuliaan Allah. Hatinya bersih. Hatinya bersih, hatinya penuh dengan takwa, hatinya penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya lembut, hati yang penuh dengan kasih sayang. Dan semua derivat dan turunannya, sehingga ibadahnya kencang, amalnya hebat. Ini hanya dilakukan oleh orang yang betul-betul mengetahui dan menyadari keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia yang paling sengsara, paling celaka, manusia jenis yang keempat, tidak punya ilmu tentang Allah, tentang keagungan Allah, dan tidak punya ilmu tentang syariat Allah. Maka supaya mencetak manusia yang seutuhnya semestinya, maka seorang penuntut ilmu, anak pengajian itu harus dekat dengan buku-buku tazkiyatun nufus, buku tentang hari akhir, surga neraka, buku yang dekat dengan biografi para ulama, para sahabat, sirah Nabi, dekat dengan dengan buku yang mengajak untuk merenungkan Al-Quran, tafsirnya dan tadaburnya, sehingga dengan buku-buku ini terwujudlah berilmu tentang keagungan dan kemuliaan Allah. Kalau sehingga terbentuklah orang yang sosok berilmu yang sempurna. Kalau bukan hanya ya, kalau belajarnya melulu hukum, melalui fikih, usul fikih dan seterusnya, maka boleh jadi secara teori banyak ilmunya namun hatinya keras. Bukan hati yang penuh dengan kelembutan, ketawaduan, dan hati yang penuh dengan kasih sayang. Kemudian lanjut ke surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11.
Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan tinggikan orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya ilmu itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, utul ilma. Orang-orang yang diberi ilmu. Sehingga di antara kiat belajar yang penting adalah doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan dalam belajar dan memahami ilmu. Karena guru itu hanya membagi, sedangkan nanti jadi ilmu ataukah tidak Allah yang tentukan dan Allah yang beri. Penjelasannya qila fi ma'nal ayati, dikatakan untuk makna ayat, Allah akan tinggikan orang yang berilmu dan beriman dibandingkan yang beriman tanpa berilmu dan tanpa faqih. Allah akan tinggikan beberapa derajat. Wa raf'u darajat, dan tingginya derajat menunjukkan besarnya karunia dan tingginya kedudukan. Dan yang dimaksud dengan derajat tinggi untuk orang yang beriman dan orang yang berilmu itu mencakup dua hal. Ya, tingginya derajat yang bersifat abstrak, yaitu banyaknya orang yang menyebut namanya, menyanjungnya dan mendoakannya. Bolak-balik kita jumpai misalnya Imam Bukhari rahimallahu ta'ala, Amirul Mu'minina fil hadis, ya, tokoh paling top dalam dunia hadis. Ya, rahimallahu ta'ala, doa untuk beliau. Disebut-sebut nama beliau padahal beliau sudah meninggal dunia ratusan tahun yang lewat. Itu yang pertama. Kelebihan derajat itu adalah bersifat abstrak. Yang kedua, kelebihan derajat yang bersifat konkret, yaitu derajat di surga bagi mereka orang yang berilmu dan beramal lebih tinggi daripada yang tidak demikian. Ya, kemudian waja'a fil hadis, ja'afi saya terjemahkan dengan terdapat dalam hadis, yaitu hadis dari Abu Darda dalam Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya, menjelaskan keutamaan ilmu dan kedudukan orang yang berilmu. Itu perkataan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam atau alaihi salatu wassalam dalam hadis beliau yang agung dan lengkap. Nabi katakan, man salaka tariqan, siapa yang menempuh jalan, di jalan itu dia mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya untuk penuntut ilmu karena ridha dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu, pencari ilmu. Dan seorang yang berilmu yang mengajarkan ilmu itu akan dimintakan ampunan oleh semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi sampai ikan-ikan di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah yang tidak berilmu seperti rembulan saat malam purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Sesungguhnya para ulama itu ahli waris para nabi. Dan para nabi tidak mewariskan dinar, uang emas, tidak pula dirham. Nabi hanya mewariskan ilmu. Faman akhadahu, siapa yang mengambil ilmu, sungguh dia mendapatkan keberuntungan yang besar. Di antara kandungan dari hadis ini, agama kita itu warisan. Sehingga yang paling berkualitas dalam agama ini
adalah yang memang betul-betul tulen warisan. Warisan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam agama ini semakin bisa dikembalikan ke masa silam, ke masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin berkualitas dan otentik. Itu berbeda dengan ilmu pengetahuan manusia. Disyaratkan kalau mau bikin tesis apa disertasi, ini pakai 5 tahun terakhir, jurnal 5 tahun terakhir, mentok di 5 tahun. Tidak boleh melampaui itu, nanti menjatuhkan nilai tulisan, nilai analisis. Ya, lain halnya dengan agama, kalau bisa dikembalikan, ini Nabi melakukannya, ini sahabat, ini dan fulan yang mempraktekannya. Nah, maka semakin akurat. Itu betul-betul agama, betul-betul Islam, karena memang warisan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keistimewaan orang yang berilmu itu Nabi serupakan dengan bulan malam purnama. Maka pentingnya ilmu, pentingnya cahaya ilmu, tidak Nabi serupakan dengan matahari, namun Nabi serupakan dengan rembulan. Kenapa? Karena rembulan itu cahayanya pantulan, ini tidak asli. Bulan itu tidak punya cahaya sendiri, pantulan dari matahari. Maka ilmu agama yang benar itu pantulan dari Nabi. Nabi sumbernya, ditangkap oleh ahli warisnya yaitu ulama, kemudian mantul kepada orang-orang yang mengkajinya, mempelajarinya dari orang yang berilmu. Sehingga ilmu itu indah, menerangi sebagaimana cahaya, dan cahayanya cahaya rembulan. Karena dia warisan, pantulan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga cahayanya bukan cahaya matahari, namun cahaya rembulan. Ya, demikian yang kita baca di sesi pertama. Kita istirahat 5 atau 10 menit. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Terakhir kita sedang bahas hadis Abu Darda. Hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu di halaman 7. Di hadis ini Nabi sampaikan, man salaka tariqan, siapa yang menempuh jalan. Tariqan di sini isim nakirah atau isim indefinitif. Kata benda indefinitif didahului syarat, yaitu man, siapa saja, yang menghasilkan makna umum. Sehingga jalan di sini mencakup semua jalan. Sehingga berdasarkan hadis ini Nabi tidak membatasi jalan dalam masalah menuntut ilmu. Cara menuntut ilmu dengan cara tertentu saja. Namun cara menuntut ilmu itu bisa berkembang dengan perkembangan zaman dan teknologi. Maka orang bisa belajar menuntut ilmu, jalannya bisa, caranya bisa dengan ngaji di masjid, bisa dengan sekolah formal, sekolah informal, sekolah non formal, bisa dengan orang bisa belajar dengan secara offline, secara online, bisa dengan Zoom, bisa dengan mendengar rekaman di YouTube atau live YouTube dan yang lainnya. Semua jalan yang membuahkan ilmu dibenarkan. Karena Nabi tidak membatasi jalan menuntut ilmu dengan jalan tertentu. Di sisi yang lain, man salaka tariqan, siapa yang menempuh jalan di sini mencakup dua jenis jalan. Yang pertama jalan konkret, beraspal, berbatu, atau jalan tanah. Ini jalan untuk menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, jalan di sini mencakup jalan yang tidak konkret dalam menuntut ilmu. Bentuknya menyimak, mendengarkan, mencatat, menulis, meringkas, membuat resum, menghafal, dan yang lainnya. Maka semua jalan yang ditempuh oleh seseorang, yaltamisu fihi, dia mencari di jalan tersebut. Kata-kata ini menunjukkan ilmu hanya bisa didapatkan dengan dicari, diburu. Ilmu tidak bisa didapatkan dengan tanpa proses belajar. Sebagaimana Nabi sampaikan dalam hadis yang lain, innamal ilmu bita'allumi. Ilmu itu hanya bisa didapatkan dengan cara belajar. Maka Allah akan mudahkan baginya dengan sebab dia menuntut ilmu, tariqan ilal jannati, jalan menuju surga. Jalan menuju surga di sini mencakup dua hal. Mencakup dua pengertian. Yang pertama, yang dimaksud dengan jalan menuju surga adalah ilmu itu sendiri. Karena ilmu itu jalan menuju surga. Duduk di majelis ilmu itu sebab mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar itu satu amal yang Allah cintai. Maka ilmu itu sendiri jalan menuju surga. Sehingga Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga, artinya Allah mudahkan baginya untuk mendapatkan ilmu. Maka siapa yang serius belajar, menempuh jalan untuk menuntut ilmu, untuk memburu ilmu, untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan ilmu baginya. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan jalan menuju surga adalah ibadah dan amal. Sehingga siapa yang
menuntut ilmu dengan benar, ya, maka tandanya dan indikatornya semakin banyak ilmunya, semakin lama ngajinya, semakin mudah dan enteng ibadahnya. Semakin mudah untuk senyum, semakin ramah, semakin bagus akhlaknya, semakin rajin sholatnya, semakin berbakti kepada orang tua, baik dengan tetangga, semakin semangat berpuasa, rajin bersedekah, suka menolong orang, dan seterusnya. Dan kiat penting supaya semakin belajar itu semakin dimudahkan dalam beramal dan beribadah, yang artinya dimudahkan untuknya jalan surga adalah ikhlas dalam menuntut ilmu. Tanda bahasanya belajar itu dengan niat yang benar, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang dipelajari membuahkan amal, memudahkan, enteng dan ringan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis ini juga disampaikan bahasanya orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmu itu dikenal oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka pun mendoakan ampunan untuk orang yang mengajarkan ilmu agama. Sehingga semua makhluk di langit, makhluk dan di bumi, yang ada di bumi sampai ikan, semut, itu mendoakan orang yang mengajarkan ilmu agama. Maka orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmu, dikenal di dunia, di langit, dan dikenal dan terkenal di muka bumi, di alam hewan, meskipun belum tentu terkenal di alam manusia. Kenapa hewan itu demikian cinta dan perhatian dengan orang yang mengajarkan ilmu agama? Sehingga hewan-hewan mendoakan orang yang mengajarkan ilmu agama. Ada dua penjelasan untuk hal ini. Yang pertama, ilmu agamalah yang mengajari manusia untuk punya kasih dan sayang dengan hewan, untuk tidak menyiksa hewan. Ilmu agama yang mengajarkan tidak boleh membunuh hewan dengan api. Ilmu agama yang mengajarkan tidak boleh menyiksa hewan. Menyiksa hewan sampai mati, semisal menyiksa kucing sampai mati, itu sebab masuk neraka. Ilmu agama yang mengajari hal-hal semacam ini. Maka hewan sangat berterima kasih dengan para guru ngaji yang mengajarkan ilmu agama secara komprehensif, secara menyeluruh, di antaranya mengajarkan adab-adab terhadap hewan. Maka di antara bentuk terima kasih hewan-hewan ini kepada para guru ngaji dengan yastaghfir lahu, memintakan ampunan untuk guru ngaji, orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmu. Kemudian penjelasan yang kedua, mengapa hewan-hewan demikian perhatian dan memuliakan orang yang mengajarkan ilmu agama, meskipun sebagian manusia tidak menghargai dan tidak memuliakan orang yang mengajarkan ilmu agama. Sebabnya adalah dengan mereka tahu bahwasanya musibah dan bencana alam itu disebabkan dosa. Dan ketika terjadi bencana alam, korban yang paling banyak meskipun tidak terdata itu hewan. Itu berlipat-lipat dibandingkan korban manusia.
ketika terjadi banjir, boleh jadi berita menyampaikan tidak ada korban meninggal dunia, yaitu manusia. Karena banjirnya cuma sampai lutut saja misalnya. Tidak ada korban jiwa dikarenakan banjir hari ini. Tapi itu kan manusia. Coba semut, berapa korban jiwa semut dalam banjir setinggi satu lutut? Ribuan, jutaan, atau bahkan lebih dari itu semut yang mati. Dan hewan-hewan yang lainnya. Maka ketika bencana alam terjadi, korban jiwa yang paling banyak itu hewan. Dan bencana alam itu terjadi karena dosa manusia. Dan dosa manusia itu, dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh manusia itu berkurang manakala kesadaran ilmu agama meningkat di tengah-tengah manusia. Ketika kesadaran untuk belajar agama itu meningkat, kesadaran untuk mengamalkan agama itu meningkat, dosa semestinya berkurang. Dosa berkurang, bencana alam berkurang. Bencana alam berkurang, semut dan ikan dan yang lainnya hidupnya nyaman tanpa bencana alam. Dan kesadaran ilmu agama itu meningkat dengan peran jerih payah orang-orang yang berilmu yang mengajarkan ilmu. Maka hewan-hewan pun berterima kasih dengan keberadaan orang-orang yang berilmu yang mengajarkan ilmu dan jadi guru ngaji. Bentuk apresiasinya dengan didoakan ampunan. Kemudian yang lainnya, malaikat meletakkan sayapnya untuk penuntut ilmu karena senang dengan apa yang dia lakukan. Mungkin ini penghargaan dan apresiasi malaikat dengan orang yang rajin dan sungguh-sungguh belajar ilmu agama. Kemudian di antara hal yang menunjukkan bahwasanya ilmu agama adalah warisan Nabi, satu athar dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu diatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah melewati pasar Madinah, kemudian berdiri di depan pintu gerbang pasar dan mengatakan, "Hei penduduk pasar, betapa lemahnya kalian." Penduduk pasar bertanya, "Apa itu wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah mengatakan, "Itu warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagikan, kalian malah di sini tidak pergi mengambil bagian kalian dari warisan Nabi." Penduduk pasar mengatakan, "Di mana itu bagi-bagi warisan Nabi?" Abu Hurairah mengatakan, Abu Hurairah menjawab, "Fil masjid." Warisan Nabi sedang diobral, dibagi-bagi di masjid. Mendengar hal ini, keluarlah mereka dari pasar sira'an dengan cepat menuju masjid. Dan Abu Hurairah itu hanya berdiri menunggu mereka sampai akhirnya orang-orang pasar itu yang pergi ke masjid kembali ke pasar. Lantas Abu Hurairah berkata kepada mereka, "Malakum, mengapa kalian kembali?" Orang-orang pasar mengatakan, "Wahai Abu Hurairah, kami telah mendatangi masjid, kami masuk dalam masjid Nabi, falam nara fihi syai'an yuqsamu." Kami tidak melihat di masjid ada sesuatu yang dibagikan. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata kepada mereka, "Tidakkah kalian melihat ada seseorang di masjid?" Mereka mengatakan, "Betul. Kami melihat ada sejumlah orang yang sholat, ada sejumlah orang yang baca Quran, dan ada sejumlah orang yang mendiskusikan dan memperbincangkan tentang hukum halal dan haram."
Lantas Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan wa yahakum fadzaka mirathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Celaka kalian, lah itulah warisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, catatan penting berkaitan dengan athar ini. Athar ini tidak boleh dikomentari. Oh, ini Abu Hurairah ngeprank penduduk pasar. Mereka sudah meninggalkan kiosnya di pasar, tergopoh-gopoh pergi ke masjid. Ternyata ngepranknya Abu Hurairah. Ya, tidak boleh dikomentari demikian. Ya, karena ngeprank itu tentu zalim, adalah bentuk mengganggu, ngerjain orang, dan itu adalah salah satu bentuk kezaliman. Ya, namun yang namanya peristiwa sejarah di masa silam itu harus dibaca dengan situasi zamannya gitu. Dibaca dari sisi zamannya. Ya, ketika itu jangan dibaca pakai sudut pandang orang sekarang. Kalau sudut pandang orang sekarang ini bentuk ngeprank. Namun pandanglah dari sudut pandang saat peristiwa itu terjadi. Itu sudut pandang orang dulu, bukan sudut pandang kekinian. Kalau sudut pandang orang dulu akan membaca kisah ini dengan mengatakan ini pengajaran secara langsung dari Abu Hurairah, supaya orang tidak sempit menganggap warisan itu hanya bagi-bagi duit, tapi ada juga warisan yang non material. Dan warisan Nabi, ketika disebut warisan Nabi, asosiasinya itu jangan harta, uang, dan semacam itu. Namun sebagaimana Nabi sampaikan di hadis, warisan Nabi itu adalah ilmu, sehingga ilmu yang diajarkan itu artinya warisan Nabi yang sedang dibagikan. Nah, harus dibaca demikian sesuai dengan konteks zamannya. Jangan dibaca pakai sudut pandang kekinian yang memaknainya ini bentuk kezaliman dan ngeprank gitu ya. Inilah yang dimaksud oleh Nabi SAW, dan itulah warisan para nabi. Karena para nabi tidak mewariskan dinar, tidak pula mewariskan dirham. Mereka hanya mewariskan ilmu agama. Maka kullama a'dhuma hadzul 'abdi wa nasibuhu minal ilmi, semakin besar bagian yang didapatkan oleh seorang hamba dan porsi yang didapatkan oleh seorang hamba dari ilmu syar'i, ilmu agama, semakin besar porsi yang dia dapatkan dari warisan kenabian. Kemudian terdapat dalam hadis dari Muawiyah ibn Abi Sufyan fi sahihain yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa saja yang Allah inginkan untuk mendapatkan kebaikan yang besar, Allah jadikan dia orang yang faham dan melek agama. Nabi mengatakan khairan, dan khairan di sini munakkarah isim nakirah. Ini kata benda indefinitif. Dan penggunaan kata-kata khairan ini tafkhiman untuk menunjukkan besar, wa tasyrifan dan mulia. Khairan di sini nakirah yang menunjukkan makna besar. Sama dengan di surat Al-Asr, innal insana lafi khusrin. Khusrin di situ nakirah menunjukkan besar. Innal insana lafi khusrin, sungguh manusia berada dalam kerugian yang besar. Ini besarnya diambil dari mana? Terjemah besar itu dari isim nakirah.
Maka ini khairan artinya kebaikan yang besar. Wa ta'liyatan, dan ini menunjukkan tingginya buah dan jejak yang akan dipetik oleh orang yang mendalami agama Allah. Oleh karena itu, masuknya seorang muslim dalam jalan menuntut ilmu dan jalan untuk mendapatkan ilmu, maka ini adalah di antara tanda wa amarah dan tanda Allah menginginkan kebaikan untuknya. Nah, apa hubungan antara belajar serius dengan mendapatkan kebaikan yang besar? Ya, maka hubungannya itu ada, kata Ibnul Qayyim, hubungannya ada dua macam. Tergantung belajar agama ini yang dimaksud dengan mendalami agama itu apa. Jika yang dimaksud dengan mendalami agama itu adalah mendalami agama yang membuahkan amal, maka hubungan antara mendalami agama dan mendapatkan kebaikan yang besar adalah sebuah keniscayaan. Ibnu Qayyim mengatakan, demikianlah hadisnya jika yang dimaksudkan dengan mendalami agama dalam mendalami agama yang berkonsekuensi amal, maka hubungan antara mendalami agama dan kebaikan yang besar adalah sebuah keniscayaan. Jika mendalami agama ini terkandung di dalamnya amal. Adapun jika yang dimaksudkan dengan mendalami agama adalah semata-mata tahu, maka ini tidak menunjukkan kepastian dan keniscayaan. Tidak menunjukkan bahasanya siapa yang faham agama adalah orang yang diinginkan untuk mendapatkan kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya siapa yang mendalami agama, dan mendalami agama ini satu paket dengan amal. Karena maksud dan niatnya dengan mendalami agama adalah menghilangkan kebodohan dari dirinya dan betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beribadah kepada Allah ala basiratin dengan ilmu, di atas cahaya petunjuk, cahaya ilmu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa'idha kana bihadi sifati, jika belajar agama itu dengan gambaran semacam ini, maka mendalami agama itu menjadi mujib, faktor yang meniscayakan untuk mendapatkan kebaikan yang besar. Tapi kalau mendalami agama itu tidak sepaket dengan amal, maka mendalami ilmu agama itu statusnya adalah harapan, tanda dan harapan kalau orangnya akan mendapatkan kebaikan yang besar. Tanda, indikator dan harapan. Bukan sebuah keniscayaan. Sebagaimana kata Ibnul Qayyim. Adapun jika yang dimaksud dengan faham agama adalah semata-mata tahu, semata-mata mendapatkan informasi, maka hadis tersebut tidaklah menunjukkan bahwasanya orang yang faham agama pasti orang yang diinginkan untuk mendapatkan kebaikan yang besar. Karena faham jika tidak sepaket dengan amal, maka faham hina idin pada saat itu, faham agama yang pada saat itu maksudnya tidak sepaket dengan amal, itu hanya syarat untuk mendapatkan kebaikan yang besar dari Allah. Sedangkan kalau dengan pengertian yang pertama, faham agama itu sepaket dengan amal, maka dia mujib, faktor yang meniscayakan
untuk mendapatkan ilmu agama. Faktor yang meniscayakan untuk mendapatkan kebaikan yang besar. Ini analisis yang bagus yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim untuk hadis mayuritillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah inginkan untuk mendapatkan kebaikan yang besar, Allah akan jadikan dia orang yang faqih, orang yang faham agama. Apa hubungan antara faham agama dengan mendapatkan kebaikan yang besar? Ini kata beliau ada dua kemungkinan. Dengan melihat apa yang dimaksud dengan paham agama. Ini kemungkinan yang pertama, paham agama itu sepaket dengan amal. Bukan hanya teori, namun teori dan praktek, teori dan aplikasi. Satu paket dengan amal. Maka jika satu paket dengan amal, paham agama adalah sebuah keniscayaan untuk mendapatkan modal yang nilainya adalah sebuah kepastian dan keniscayaan untuk mendapatkan kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam bahasa Arab disebut dengan mujib. Faktor yang mengharuskan adanya kebaikan yang besar. Yang kedua, jika yang dimaksud dengan paham agama itu tidak satu paket dengan amal, sehingga paham agama itu cuma paham teori agama. Dalam agama kita ada hukum demikian, ada pengertian seperti ini, seperti itu. Tidak satu paket dengan amal. Maka jika faham agama tidak satu paket dengan amal, maka faham agama adalah modal, adalah indikator harapan untuk bisa mendapatkan kebaikan yang besar yang Allah inginkan. Yang tadi disebut oleh Ibnul Qayyim, paham agama kalau tidak sepaket dengan amal itu hanya jadi syarat untuk mendapatkan kebaikan yang besar. Tidak mesti dapat. Tidak mesti dapat. Hanya syarat yang boleh jadi dapat dan boleh jadi tidak. Seperti wudhu itu syaratnya sholat. Tapi ada wudhu belum tentu ada sholat. Boleh jadi ada wudhu tapi malah yang ada tidur. Yang ada adalah baca Quran, yang ada adalah berzikir atau yang lain. Ini penjelasan menarik dari Ibnul Qayyim untuk hadis yang terkenal tentang keutamaan ilmu. Siapa saja yang Allah inginkan untuk mendapatkan kebaikan yang besar, Allah akan jadikan dia orang yang faham agama. Selanjutnya, ilmu itu dimaksudkan untuk amal. Belajar, ngaji, mengikuti majelis taklim, majelis pengajian itu adalah bantu locatan untuk amal, bukan tujuan. Ilmu itu yutlabu dicari, diupayakan, diburu lil amal, untuk tujuan amal, untuk mewujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada, oleh karena itu ilmu lebih didahulukan daripada amal. Dan amal itu dimulai dengan ilmu terlebih dahulu. Tujuannya supaya amal ibadah, ketaatan dan upaya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul ala basiratin, di atas ilmu. Di atas ilmu yang bermanfaat, di atas pondasi yang benar, yang bersumber dari kitabullah Al-Quran dan sunnah nabinya salawatullah wassalamuhu alaihi. Ini dipertegas bahwasanya maksud dari ilmu, maksud dari belajar, maksud dari pengajian itu adalah amal.
ilmu dengan berbagai macam kegiatannya, membaca, menulis, menghadiri majelis taklim, semuanya adalah sarana. Yang jadi goal, yang jadi target adalah amal. Sehingga ilmu dengan berbagai macam kegiatannya adalah batu loncatan untuk bisa beramal. Belajar dengan segala bentuknya itu adalah kegiatan membangun pondasi. Bukan berarti bangunan selesai. Kalau orang cuma menyukupkan diri dengan ilmu, dengan berbagai macam bentuknya, membaca, menulis, meringkas, dan seterusnya, ini artinya hanya membangun pondasi tanpa bangunan, tanpa dilanjutkan dengan tembok, atap, dan yang lainnya. Lanjutnya, oleh karena itu Al-Khatib Al-Baghdadi Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala menulis satu buku yang sangat berharga dengan judul Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. Ilmu itu menuntut amal. Buku ini memuat sejumlah nas dan riwayat-riwayat yang sangat penting dalam masalah yang sangat urgen ini, yaitu masalah mengamalkan ilmu. Ilmu itu menuntut amal, artinya anal ilma maksuduhu al-amal. Maksud dari ilmu itu adalah amal. Maksud dari ilmu itu adalah untuk supaya betul-betul beribadah kepada Allah. Maksud dari ilmu itu adalah al-qiyam biha, melaksanakan penghambaan kepada Allah ala basiratin, dalam keadaan melek dan mengerti. Fa'idha kana ladail abdi ilmun bila amalin, maka jika yang ada pada diri seorang hamba adalah ilmu yang tidak membuahkan amal, lam yuhaqiqil al-ubudiyata, maka dia tidak menjadi orang-orang yang betul-betul menyembah Allah. Demikian juga orang yang punya amal, namun amalnya tanpa dasar ilmu, lam yuhaqiqil ubudiyata, tidak menjadi orang yang betul-betul beribadah kepada Allah. Menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan terwujud kecuali dengan dua hal sekaligus: ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, Allah firmankan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah, zat yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan dinil haq. Yang dimaksud dengan petunjuk adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang dimaksud dengan dinil haq adalah amal soleh yang mendekatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka misi kerasulan yang Nabi bawa itu bukan hanya teori atau ilmu, namun ilmu yang sepaket dengan amal. Nabi itu tidak hanya mengajarkan, tidak hanya mencerdaskan dengan ilmu, namun juga mencerahkan dengan amal. Fahadalladzi bu'itsa bin nabiyuna, inilah misi diutusnya Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan bahkan ini adalah misi diutusnya semua nabi dan rasul, mengajarkan ilmu dan amal untuk umatnya. Wa min ajlil wuqufi ala, waqafa ala itu artinya mengetahui, dan supaya kita mengetahui bukti-bukti dan dalil-dalil bahasanya ilmu itu membuahkan amal, dan bahasanya maksud ilmu adalah amal, maka kata penulis akan aku sebutkan dalam masalah ini sejumlah poin yang menjelaskan hal ini.
Wajam'an dan mengumpulkan lima tayassara min syawahidihi wa dalailihi, dan mengumpulkan yang memungkinkan untuk dikumpulkan berupa bukti-bukti dan dalil-dalil tentang hal ini, bahwasanya ilmu itu harus membuahkan amal. Dan ilmu tanpa amal yaitu seperti pohon tanpa buah. Padahal yang dimaksudkan dari menanam pohon, dari benihnya, menyiraminya, memupuknya adalah mau diambil buah dan panennya. Oleh karena itu aku katakan, ini poin pertama, dari 10 poin ya. Di buku ini memuat 10 poin, 10 hal yang menunjukkan bahwasanya maksud dari ilmu adalah amal. Maka poin yang pertama disampaikan oleh penulis, nanti kita baca yang memungkinkan untuk dibaca. Ilmu dan amal adalah maksud penciptaan manusia. Ya, yang populer dan jamak kita dengar, maksud penciptaan manusia itu amal, yaitu ibadah. Kalau dianalisis lebih dalam, sebenarnya itu kurang. Ya, tidak salah, hanya kurang. Karena lengkapnya maksud penciptaan manusia adalah ilmu dan amal. Ilmu itu menuntut amal. Ini satu hal yang jelas dari sisi anakilal amrayni, bahasanya dua perkara ini, ilmu dan amal, menjadi maksud penciptaan manusia. Maka Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluk itu supaya para makhluk itu mengenal Allah. Dan Allah pun menciptakan makhluk, Allah Jalla wa'ala menciptakan makhluk, yaitu manusia, supaya mereka manusia menyembah Allah. Dalil kalau dalil poin yang pertama, dalil kalau Allah menciptakan manusia supaya manusia punya ilmu. Firman Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat di surat Thalaq ayat yang ke-12, Allah katakan, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Allah adalah zat yang menciptakan 7 langit, dan Allah menciptakan bumi seperti itu, yaitu ada 7 lapis. Yatanazalul amru bainahunna, dan turunlah ketetapan Allah di antara langit dan bumi, lita'lamu, supaya kalian berilmu, anallaha ala kulli syai'in qadir, bahasanya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Lihat, Allah khalaqa sab'a samawat, kemudian disambung lita'lamu, supaya kalian tahu, supaya kalian berilmu. Maka berdasarkan ayat ini, ilmu adalah maksud penciptaan langit dan bumi. Demikian juga maksud penciptaan makhluk. Dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka, jin dan manusia, menyembahku, yaitu beribadah kepadaku, Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini dalil bahasanya jin itu mukallaf, dibebani syariat sebagaimana manusia itu mukallaf. Kemudian di ayat ini jin disebut terlebih dahulu baru manusia, karena jin ada lebih dulu daripada Adam. Maka ilmu dan ibadah dua-duanya adalah maksud penciptaan. Dan ibadah itu tidaklah ada kecuali dengan ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, siapa yang berilmu kemudian beramal, dialah orang yang mewujudkan maksud penciptaan. Oleh karena itu ulama menyampaikan tauhid
yang kita itu diciptakan karenanya, diwujudkan ke dunia ini untuk mewujudkan tauhid. Tauhid itu punya dua aspek. Yang pertama adalah dari tauhid itu punya dua aspek. Tauhid yang jumlahnya 3 itu bisa dibagi menjadi 2. Melihat aspeknya. Ada janibun ilmiyun, ada aspek keilmuan. Aspek keilmuan itu isinya tauhid rububiyah dan tauhid tentang nama dan sifat Allah. Karena tauhid rububiyah dan tauhid tentang nama dan sifat Allah itu aspek yang menonjol adalah aspek ilmu, tahu, yakin. Allah itu yang mencipta, memiliki, mengatur alam semesta. Allah itu yang memiliki nama-nama yang indah. Kemudian yang kedua ada janibun amali. Ada aspek amal. Aspek amal adalah tauhid al-ibadah. Tauhid uluhiyah. Yang karena tauhid uluhiyah itu yang pokok adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Sehingga aspeknya adalah aspek yang menonjol adalah aspek amal. Ya, aspek keilmuan itu isinya adalah tauhid fil ma'rifat wal itsbat. Tauhid yang membuahkan pengetahuan dan keyakinan. Ini sama dengan tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Sedangkan aspek amal itu isinya tauhid fil iradah wa talab. Tauhid dalam kehendak dan perintah atau tuntutan. Ini sama dengan tauhid uluhiyah. Nah, supaya kita betul-betul bertauhid, maka tidak harus ada dua aspek ini, dua-duanya. Supaya betul-betul bertauhid dan supaya betul-betul ubudiyah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya seorang hamba itu betul-betul menjadi hamba Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada penjelasan yang menarik menghubungkan antara dua maksud penciptaan manusia dengan dua aspek tauhid. Karena tauhid ada 3 macam. Tauhid rububiyah, meyakini Allah adalah pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Kemudian tauhid nama dan sifat Allah, kita yakin bahasanya nama-nama Allah yang demikian indah itu tidak ada satupun makhluk yang menyerupainya. Dua tauhid ini disebut juga dengan tauhid ma'rifat wal itsbat. Karena dua tauhid ini yang dituntut adalah menghasilkan pengetahuan wal itsbat, menetapkan dan meyakini kalau Allah itu demikian dan demikian. Nah, tauhid ma'rifat wal itsbat itu sama dengan aspek ilmu. Kemudian ada tauhid uluhiyah yang nama lainnya adalah tauhid fil iradah wa talab. Yang intinya adalah amal dan ibadah. Beribadah kepada Allah dan meninggalkan ibadah kepada makhluk. Nah, itu aspeknya aspek amal. Maka karena tujuan penciptaan manusia ilmu dan amal, maka tauhid yang merupakan bisa disimpulkan tujuan penciptaan manusia punya 2 aspek. Aspek ilmu dan aspek amal. Kemudian siapa yang punya ilmu namun malas beramal, itu kalau meminjam istilah Al-Fatihah adalah maghdubu alaihim. Adalah manusia yang dimurkai. Dia kembali pulang dengan bawa murka Allah. Karena dia tidak mewujudkan maksud ilmu. Namun siapa yang mangkana sahiba amalin, siapa yang rajin beramal, sungguh-sungguh dan rajin dalam beribadah tanpa bekal ilmu yang semestinya, maka meminjam surat istilah Al-Fatihah, orang ini adalah dhalun,
Orang yang sesat, tersesat dari jalan Allah, tersesat dari siratal mustaqim. Oleh karena itu kita disyariatkan untuk membaca suratul Fatihah. Karena dalam surat Al-Fatihah itu terdapat doa yang luar biasa, yang merupakan doa yang paling penting dan paling agung, yaitu doa minta hidayah siratal mustaqim. Dan siratal mustaqim adalah jalan orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah. Dan bukan jalan orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang yang tersesat. Maka orang yang mendapatkan nikmat hum ahlul ilmi wal amal, adalah orang yang berilmu dan beramal, rajin belajar dan semangat untuk beramal. Itu disebut dengan alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang engkau beri nikmat. Yang kebalikan dari orang-orang yang diberi nikmat itu ada dua jenis manusia. Yang pertama al-maghdubu alaihim, orang yang dimurkai. Itulah orang yang punya ilmu yang banyak namun kosong dari semangat beramal dan beribadah. Sehingga ilmu itu hanya jadi teori. Dan maghdubi alaihim ini identik dengan orang-orang Yahudi. Kemudian kebalikan dari orang-orang yang diberi nikmat, alladzina an'amta alaihim, adalah ad-dhalun, orang-orang yang sesat. Mereka itu adalah orang yang semangat beramal tanpa ilmu. Yang ini identik dengan Nasrani. Oleh karena itu Sufyan ibn Uyainah rahimallahu ta'ala menyampaikan, man fasada min ulama'ina, ulama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rusak sehingga berilmu namun ilmu dipakai untuk ngakali aturan-aturan, bukan untuk jadi orang yang tunduk dan patuh dengan aturan, namun malah pandai ngakali aturan supaya bisa ngeles dan menghindar. Ada pada dirinya kemiripan dengan Yahudi. Waman fasada min ubadina, dan ahli ibadah umat Muhammad yang rusak dan keblinger karena ibadahnya tidak ada dasarnya dan tidak ada tuntunannya. Fafihi syabahun minan nasara, ada kemiripan dengan Nasrani. Karena Yahudi punya ilmu tanpa amal, sebagaimana dalilnya firman Allah Ta'ala di surat Al-Jumu'ah. Matalul ladina humilu Taurat, permisalan orang-orang yang dibebani Taurat, summa lam yahmiluha, kemudian tidak mengamalkannya. Kama salil himara, seperti keledai. Yang dimaksud ini di surat Al-Jumu'ah ayat yang kelima. Yang dimaksud dengan lam yahmiluha, tidak membawanya dengan benar, artinya tidak mengamalkannya. Mereka hafal kitab suci, faham kandungannya, akan tetapi tidak mengamalkannya. Sebaliknya, man fasada min ubadina, ahli ibadah umat Muhammad yang keblinger, yang rusak, semangatnya ibadah dan ibadah tanpa ilmu, tanpa pondasi ilmu, ada padanya kemiripan dengan Nasrani. Kenapa identik dengan Nasrani? Karena Nasrani itu tergolong orang yang suka dengan bid'ah, mengada-ada, dan ibadah yang tidak Allah ajarkan. Ma'angzalallahu biha min sultan, yang Allah tidak menurunkan sultan, bukti, hujah, kalau itu ibadah. Dan sesuatu yang tidak Allah syariatkan jalla wa'ala untuk hamba-hambanya, dan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya. Di sini disampaikan di pelajaran dari suratul Fatihah, di bagian yang merupakan haknya hamba, karena Al-Fatihah itu terdiri dari dua bagian. Bagian awal adalah hak Allah, bagian yang kedua adalah hak hamba. Hak hamba isinya doa minta siratal mustaqim. Dan siratal mustaqim itu
pengertiannya adalah menggabungkan antara ilmu dengan amal. Yang dua-duanya adalah maksud penciptaan. Penggabungan antara ilmu dan amal, rajin belajar, rajin ngaji, rajin membaca, rajin menghafal, kemudian berupaya untuk mengamalkannya dan mempraktekannya dalam kehidupan, ya itulah siratal mustaqim. Dan penyimpangan dari siratal mustaqim itu ada dua varian, ada dua ragam. Ada yang disebut dengan maghdub alaihim, ya, orang-orang yang dimurkai, yang semangat untuk teori, ngaji, belajar, namun amalnya zong, namun amalnya zero, ya, namun amalnya itu nihil. Maka ini penyimpangan dari siratal mustaqim yang disebut dengan maghdubu alaihim. Orang yang pikirannya yang penting ngaji, yang penting belajar, yang penting ngatamkan kitab, yang penting ini dan itu, namun tidak punya semangat menggebu-gebu untuk mempraktekannya dan mengamalkannya. Ini maghdubu alaihim. Kemudian varian yang kedua adalah ad-dal. Orang yang semangatnya amal tanpa ada ilmu yang menjadi pondasinya, yang mencerahkan sehingga tahu amal yang benar itu yang seperti apa. Ya, demikian yang kita pelajari di pertemuan perdana untuk buku ini, Tsamaratul Ilmi Al-Amal. Mudah-mudahan apa yang kita baca, kita dengarkan, kita telaah, kita catat, Allah jadikan ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menggugah semangat kita untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Tujuan dari kajian ini bukan menggembosi orang untuk rajin belajar, namun tujuannya adalah memprovokasi orang yang rajin belajar untuk rajin beramal. Demikian, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhir dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.